aku Lucky Berga Aritama, biasa dipanggil Lucky. Kenalin, nama aku Nurul Hidayah, biasa dipanggil Nurul. Nama aku Anis Tias Pangestu, biasa dipanggil Anis. Kenalin, nama aku Akila Zahra, biasa dipanggil Kila. Hilda Basirastiono, biasa dipanggil Hilda. Yuk kita belajar desain bersama-sama. Adobe Photoshop atau yang biasa disebut dengan Photoshop adalah salah satu dari sekian banyak software editor yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Dengan Photoshop, kita dapat membuat berbagai karya desain dan grafis. Fitur layer sendiri terdapat pada bagian sebelah kanan di sini. Fitur layer ini kita bisa mendesain atau menggambar berbagai objek di layar atau lapisan yang berbeda-beda. Kita juga dapat mengubah atau memperbaiki setiap layer secara terpisah tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Dan kita juga bisa mengatur layer sesuai urutan yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita perhatikan di sini terdapat 3 layers berbeda. Untuk memunculkan objek, kita pencet tanda mata pada layer ini. Dan di sini matanya terbuka. Jika kita menutup matanya, maka objeknya akan tertutup juga atau akan hilang. Dan jika kita munculkan lagi matanya, maka objeknya akan muncul kembali. Kemudian untuk mengubah nama layar, kita bisa double klik. Dan juga kita bisa mengganti namanya, misal mengubah menjadi kata. Kemudian untuk menduplikat layar yang ingin kita duplikat, kita bisa pencet layar yang ingin diseleksi, dipilih. Kemudian kita pilih layar, dan kemudian new, kemudian layer via copy. Dan ini otomatis akan menduplikat layer yang diinginkan, tapi dengan posisi yang sama, seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah posisi layer yang tadinya di atas atau di tengah, kemudian kita ingin ubah, kita tinggal pilih layer yang ingin kita ubah, kemudian kita tinggal taruh ke bawah atau ke atas yang sesuai kita inginkan. Misal sebagai contoh, kata ini saya pindah ke bawah, maka kata ini tidak terlihat. Yang terlihat adalah objek yang ada di atasnya. Untuk membuat layer baru, kita bisa pilih icon kertas di bawah ini. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita akan membuat grup pada layer ini dengan menseleksi layer yang ingin kita buat grup. Kemudian kita pilih icon folder di sini. Kemudian kita juga bisa mengganti nama foldernya. Kemudian jika kita ingin mengubah warna mata dari masing-masing layer, kita bisa klik kanan dan kemudian kita ubah warna masing-masing mata tersebut. Bisa diubah. Gitu. Selanjutnya pada fitur selection tool. Fitur ini dapat memilih atau menyeleksi objek tertentu. Objek yang dipilih dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu Path Selection Tool dan Direct Selection Tool. Direct Selection Tool sendiri biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kita dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Kemudian untuk Path Selection Tool sendiri digunakan untuk memindahkan posisi objek. Oke, selanjutnya kita beralih pada fitur Pen Tool yang terdapat pada Photoshop. Pen Tool sendiri digunakan untuk membuat bentuk yang diinginkan. Bentuk bisa dijadikan sebagai shape, mesh, atau selection. Di sini terdapat pilihan, yaitu ada Pen Tool, ada Freeform Pen Tool, ada Curvature Pen Tool, ada Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, dan Convert Point Tool. Sebagai contoh, kita masukkan gambar dulu sebagai objek. Kemudian kita pilih Pen Tool untuk menyeleksi objek yang
memang kita ingin seleksi ya. Nah, kemudian untuk fungsi convert point tool sendiri ini untuk melebarkan atau mengedit anchor yang sudah kita seleksi pakai pen tool tadi. Kita bisa ubah-ubah, kita bisa rapikan. Setelah sudah, kita kemudian klik kanan, kita pilih make selection, dan kemudian kita pilih radius, yaitu 1. Fitur radius ini untuk menghaluskan seleksi atau garis yang sudah kita pen tool tadi. Jika semakin besar radiusnya maka akan semakin halus ya. Cuman normalnya aja 1 sampai 2 radius ya. Bagusnya tuh segitu. Terus kita pilih OK. Kemudian kita Ctrl J. Nah, dan akhirnya kita sudah mendapatkan objek yang kita seleksi. Kemudian kita lanjut untuk Freeform Pen Tool. Freeform Pen Tool ini digunakan untuk menyeleksi secara bebas ya. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyeleksi secara bebas. Kemudian jika sudah terseleksi, kita klik kanan, kita pilih make selection, kemudian radius 1 dan klik OK. Kemudian kita Ctrl J dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan pen tool dengan fitur shape. Shape di sini untuk membuat objek yang ingin kita buat. Dengan menggunakan pen tool, kita seleksi objek yang ingin kita buat. Nah, ini dari pen tool ini akan terseleksi dan akan membentuk objek. Di sini, fill, kita bisa mengubah warna objek. Dan kemudian untuk stroke adalah garis tepi. Kita pilih dan kita bisa memilih warna stroke sesuai keinginan. Selanjutnya untuk fitur pen tool ini bentuknya kurva ya. Jadi kita nyeleksinya ntar bentuknya akan menjadi kurva. Kemudian ada add anchor point tool, ini fungsinya untuk menambah anchor, dan delete anchor point tool ini untuk menghapus anchor point yang ingin kita hapus seperti itu. Fitur selanjutnya adalah fitur Slice Tool. Fitur Slice Tool ini berguna untuk mempermudah pemotongan gambar menjadi beberapa bagian dengan cepat, yang biasanya digunakan untuk memotong gambar untuk feed Instagram. Nah, untuk caranya adalah klik pada Slice Tool, kemudian klik kanan pada gambar, pilih Divide Slice, lalu kita bisa mengatur berapa banyak potongan gambar sesuai yang diinginkan. Pada bagian horizontal ini saya mengaturnya menjadi 3 bagian. Lalu pada bagian vertikalnya saya atur menjadi 4 bagian. Lalu klik OK. Di sini sudah terlihat gambar tersebut menjadi beberapa potong. Lalu untuk menyimpannya agar tetap menjadi potongan, klik File, pilih Export, lalu pilih Save for Web, kemudian klik Save. Maka gambar tadi otomatis tersimpan menjadi potongan-potongan gambar. Fitur selanjutnya adalah Photoshop 3D. Bagi kamu yang senang membuat desain 3D atau 3 dimensi, fitur Adobe Photoshop yang satu ini sangat cocok untukmu. Dengan fitur Photoshop 3D, kamu tidak perlu repot mendesain gambar 3D dan animasi. Untuk caranya adalah, pertama kita buat bentuk dasar yang serupa dengan gambar yang akan dijadikan 3D menggunakan pen tool. Setelah itu, klik pada bagian 3D, pilih New 3D Extraction from Selected Layer, lalu klik pada bagian ini, atur bentuk 3D pada gambar, lalu atur kedalaman 3D sesuai keinginan. Setelah itu, klik Save 1, lalu pilih Edit Texture, klik OK.
Masuk ke gambar pertama tadi. Setelah itu klik layer. Lalu masukkan gambar yang ingin dibuat 3D tadi. Arahkan gambar sesuai dengan bentuk dasar yang telah dibuat. Klik tanda silang lalu klik yes, maka jadilah gambar tersebut menjadi 3D. Fitur selanjutnya adalah retouching tool yang terdiri dari patch tool, healing brush tool, spot healing brush tool, content aware move tool, dan red eye tool. Lalu, kegunaan dan cara penggunaan dari masing-masing tool tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada healing brush tool, berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Pada penggunaannya, kita terlebih dahulu memilih atau mengambil area sampel dengan menggunakan ALT. Kemudian, arahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan. Lalu, tool selanjutnya ada spot healing brush tool, yang berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamarkan warna di sekitarnya. Lalu untuk tool selanjutnya ada patch tool, untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang dipilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, pertama kita harus menyeleksi bagian mana yang ingin dirubah. Kemudian arahkan kursor ke bagian lain yang ingin diduplikat. Untuk fitur selanjutnya ada red eye tool, yang berfungsi untuk menghilangkan warna merah yang disebabkan oleh cahaya flash karena berfoto. Caranya tinggal mendrag saja pada bagian mata, maka akan berubah secara otomatis. Untuk tool yang terakhir adalah Content Aware Move, yang berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Caranya dengan memilih bagian yang ingin kita copy, lalu drag bagian tersebut ke tempat yang kita inginkan. Tools pertama adalah Selection Tools. Sebelum memulai untuk mengedit, kita harus memilih bagian mana yang akan diedit. Untuk melakukannya, kita harus menggunakan Selection Tools yang terdiri dari Wand, Lasso, dan Pen Tool. Yang pertama ada Marquee Tools. Marquee Tools ini itu digunakan untuk selection. Tools ini dapat digunakan untuk menyeleksi dengan cepat objek berbentuk kotak atau lingkaran. Jadi di Marquee Tools itu ada pilihan. Ada Rectangular Marquee Tools, Elliptical Marquee Tools, Single Row Marquee Tools, dan Single Column Marquee Tool. Dimana Rectangular Marquee Tool ya rectangular, persegi panjang, jadi kita menyeleksi dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Elliptical Marquee Tools itu bisa berbentuk lingkaran atau elips seperti ini. Terus yang lainnya ada Single Row Marquee Tool dan Single Column Marquee Tool. Selanjutnya ada Lasso Tools. Sama seperti Marquee Tools, Lasso Tools itu digunakan untuk selection. Bedanya tools ini dengan Marquee Tools itu lebih fleksibel, karena Lasso Tool itu dapat membentuk menyesuaikan objek yang ingin diseleksi. Kita coba ya guys. Lasso Tools seperti ini. Oh iya, di sini ada pilihannya, ada Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tool. Kalau polygonal ya kayak yang bersudut-sudut itu, jadi kita bisa membentuk segitiga, bisa membentuk banyak sudut tuh seperti ini. Nah, terus ada Magnetic Lasso Tool, dimana ini lebih mudah daripada yang
lasso tool dan polygonal lasso tool, karena itu secara otomatis kita dapat menyeleksi sesuai dengan garis. Jadi kita tinggal kayak cuma geser kursor walaupun tidak tepat. Selanjutnya ada gradient tools. Tools ini berfungsi untuk membagikan efek gradient pada layer. Tools ini juga biasa digunakan untuk melakukan layer masking dan juga untuk memberikan efek dan filter pada foto. Di tools ini terdapat berbagai macam pola untuk memberikan efek gradasi warna. Antara ada linear, terus ada radial, ada diamond, dan ada reflected. Wow, ini. Oke, di sini sudah ada contoh gambar unik yang kita katakan. Pertama ada move tool. Move tool digunakan untuk memindahkan posisi objek dari kanvas. Cara penggunaan tool ini cukup mudah. Kamu hanya perlu mengarahkan kursor ke objek dan drag ke tempat yang diinginkan, contohnya seperti ini. Lalu ada brush tool. Brush yang satu ini berfungsi untuk menggambar dan memberikan warna pada objek yang kita inginkan. Pada tools ini juga tersedia banyak pilihan kuas, pensil, dan lain-lain. Ini memudahkan kita untuk menggambar bentuk yang diinginkan dan memberikan warna sesuai kemauan kita ke objek yang digambar tersebut. Di tools ini juga terdapat tools lain yaitu pencil tool, color replacement tool, dan mixer brush tool. Misal kita akan menggambar di sekitar dari objek yang kita inginkan, atau kita ingin membenarkan warna di sekitar orang. Oke, lanjut ke spot healing brush tool. Tools ini berfungsi jika kita ingin menghapus bagian suatu objek yang kita edit. Cara kerjanya adalah menghilangkan bagian suatu objek dengan cara menyamarkannya dengan warna di sekitarnya. Tools ini terdiri dari healing brush tool, patch tool, content aware tool, dan quiet eye tool. Di sini sebenarnya kita ingin menghapuskan dengan content aware tool. Akan bentuk garis di sekitar objek yang diinginkan untuk dihapus. Lalu tinggal drag, maka gambar akan terhapus. Lalu lanjut ke eraser tool. Tools ini berfungsi untuk menghapus bagian atau keseluruhan objek yang sedang dalam tahap pengeditan. Pada tools ini, kita juga dapat menghapus background dari objek yang kita edit tersebut. Ada pula Magic Eraser Tool yang memiliki kegunaan untuk menghapus bagian objek terutama yang memiliki warna yang sama. Tadi kita sudah memilih objek yang diinginkan, maka yang akan terhapus adalah objek yang sudah diberi tanda tersebut.